Media asal Tiongkok, Sohu Sports, melaporkan bahwa pelatih anyar mereka, Branko Ivankovic, telah resmi memanggil 28 pemain untuk memperkuat skuadnya. Gagal? Ke Piala Dunia 2026, Cina siap kudeta posisi Indonesia jika Garuda tergelincir. Jelang duel panas, supporter Cina desak FIFA hukum timnas Indonesia WO03. Cina matangkan strategi hadapi Indonesia, siap tempur di laga penentu. Tiket ludes. 80% terjual. Kurang dari 6 jam jelang Indonesia versus Cina. Simak terus videonya. Kembali lagi di channel Timnas Calling, tempat kamu mendapatkan kabar terkini seputar dunia sepak bola Asia, khususnya Timnas Indonesia. Media Sohu melaporkan bahwa pelatih Cina, Branko Ivankovic, telah memilih 28 pemain untuk persiapan melakoni 2 pertandingan terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menjalani 2 laga pada bulan Juni 2025. Pertama, Cina akan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025. Setelah itu, Cina akan menghadapi Bahrain dalam laga penutup grup C yang akan berlangsung di Longsing Football Stadium, Chongqing. Daftar nama 28 pemain yang dipanggil sudah diumumkan untuk pemusatan latihan. Daftar pemain untuk pemusatan latihan terbaru Tiongkok telah diumumkan minggu ini, ungkap media Cina, Sohu, dilansir dari Bola Sport. Dalam pemusatan latihan kali ini terdapat 28 pemain yang dipanggil. Tambahnya, beberapa nama yang diprediksi akan bergabung ke skuad Cina, antara lain Liu Riofan, Kuai Jiwen, Liao Jintao, Yang Mingyang, Wang Xiangyuan, Li Yuani, dan Wang Yudong. Sohu juga memperkirakan bahwa daftar 28 pemain kali ini masih didominasi oleh wajah-wajah lama di timnas Cina. Walaupun begitu, ada beberapa nama baru yang kemungkinan akan ditambahkan oleh Branko Ivankovic. Kesimpulannya, daftar 28 pemain timnas Tiongkok kali ini masih didominasi oleh nama-nama lama, tulis Sohu. Namun di beberapa posisi akan muncul wajah-wajah baru, lanjut mereka. Cina saat ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan menjelang 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni. Tim dengan sebutan Dragon Team ini terancam terlempar dari persaingan lantaran kini berada di posisi terbawah klasemen grup C. Cina baru mengumpulkan 6 poin dari 8 pertandingan. Perolehan mereka sama dengan Bahrain yang berada di peringkat kelima. Walau demikian, Timnas Indonesia sebaiknya tidak meremehkan tim yang dilatih oleh Branko Ivankovic ini. Pada laga pertama di Qingdao 15 Oktober 2024 silam, Timnas Indonesia yang kala itu masih diasuh Shin Tae-yong kalah dari Cina dengan skor 1-2. Cina juga memiliki rekor positif saat melawan Bahrain. Mereka berhasil mengalahkan Bahrain di pertemuan pertama dengan skor 1-0 di Rifaq pada November 2024. Persiapan Cina makin serius sebelum laga tandang ke markas Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel kedua tim bakal menentukan siapa yang bisa memperpanjang harapan menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dipastikan bakal menggelar pemusatan latihan lebih awal. Pasalnya, laga ini bakal digelar setelah musim kompetisi selesai. TC bakal digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Diperkirakan banyak pemain bisa segera bergabung setelah menyelesaikan musim dengan klubnya masing-masing. Sementara Cina juga tak kalah serius soal persiapan tim. Gagal? Ke Piala Dunia 2026, Cina siap kudeta posisi Indonesia jika Garuda tergelincir. Tim nasional Cina kemungkinan besar bakal menggeser posisi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata media lokal, ada sejumlah faktor yang justru merugikan timnas Indonesia sehingga memperbesar peluang Cina untuk mengakhiri babak ketiga di posisi keempat.
kurang dari beberapa hari lagi, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan 2 pertandingan penting demi memuluskan ambisi ke putaran berikutnya. Cina dan Jepang siap menghadang laju pasukan Patrick Kluivert yang sangat berambisi untuk memecahkan sejarah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Timnas Indonesia ada di posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi Garuda masih belum aman karena hanya unggul 3 poin dari Bahrain dan Timnas Cina. Itu artinya, 2 laga melawan Cina dan Jepang wajib dimaksimalkan Timnas Indonesia untuk menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, 2 lawan Timnas Indonesia yakni Cina dan Jepang tentu tidak akan diam. Nama terakhir mungkin masih cukup mustahil untuk dikalahkan. Maka dari itu, Cina menjadi lawan paling realistis untuk dicuri poinnya. Akan tetapi, pada pertemuan pertama lalu, Timnas Indonesia malah dikalahkan mereka. Jika melihat dari komposisi skuad hingga venue pertandingan, Timnas Indonesia jelas diunggulkan saat menjamu Cina 5 Juni mendatang. Kendati demikian, Cina asuhan Branko Ivankovic justru mendapat banyak keuntungan jelang berhadapan dengan Timnas Indonesia beberapa pekan lagi. Melansir dari media lokal Sohu, sejumlah pemain Timnas Cina sedang dalam performa luar biasa, salah satunya striker Wang Yudong yang jadi top skor Liga Tiongkok. Para pemain tim nasional Cina berada dalam performa yang sangat baik di Liga. Ini seringkali dapat membangkitkan harapan dan kepercayaan penggemar, tulis Sohu. Menurut Sohu, tim nasional Cina wajib mengusung misi mengamankan 3 poin, meskipun bakal dapat tekanan dari puluhan ribu supporter Timnas Indonesia. Di babak selanjutnya, tim nasional sepak bola Cina akan menantang Indonesia. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertarungan hidup dan mati yang tidak boleh ada yang kalah, jelasnya. Kondisi pemain yang prima tentu akan menambah peluang kemenangan tim nasional sepak bola Cina di laga tandang atas Indonesia, lanjut media setempat. Sohu melanjutkan bahwa jika Cina menang atas timnas Indonesia, maka mereka tidak perlu lagi bermain ngotot ketika menjamu Bahrain di laga penutup. Saat tim nasional Cina kembali ke kandang mereka untuk menghadapi Bahrain di laga terakhir, situasinya akan relatif santai dan mereka tidak harus menang. Ujarnya, hasil imbang atas Bahrain sudah cukup untuk membawa Cina menggeser timnas Indonesia dari posisi keempat dan lolos ke babak playoff. Pasalnya, situasi kualifikasi telah terbalik setelah mengalahkan Indonesia. Meski timnas Cina bermain imbang dengan Bahrain, mereka tetap bisa melaju ke babak playoff dengan total 10 poin, tegas media Cina. Terakhir, mereka berharap agar Jepang secara tidak langsung bisa membantu Cina dengan mengalahkan timnas Indonesia di partai penutup 10 Juni nanti. Jepang juga akan membantu tim nasional Cina. Melihat performa Jepang di kandang sendiri dan tingginya ekspektasi para penggemar, besar kemungkinan mereka akan menghentikan Indonesia, tutupnya. Jelang duel panas, supporter Cina desak FIFA hukum timnas Indonesia WO03. Supporter Cina tiba-tiba mendesak FIFA agar memberikan hukuman tambahan kepada timnas Indonesia berupa kekalahan WO3-0. Kata media setempat, timnas Indonesia layak mendapat sanksi berat dari FIFA setelah kedapatan berlaku indisipliner ketika berjumpa Bahrain beberapa waktu lalu. Jelang melakoni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang, sederet kabar kurang mengenakan datang untuk timnas Indonesia. Pasalnya, FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia memberikan sejumlah sanksi tegas kepada timnas Indonesia buntut kelakuan supporter saat menjamu Bahrain. Timnas Indonesia wajib membayar denda administratif senilai 400 juta rupiah hingga pengurangan jumlah penonton di stadion sebesar 15% saat menjamu Cina. Kondisi tersebut jelas mengganggu persiapan skuad Patrick Kluivert jelang menjalani 2 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Apalagi 2 lawan selanjutnya yang bakal dihadapi ialah Cina dan Jepang. Kedua negara yang sama-sama haus akan kemenangan. Jika berbicara soal Cina, posisi mereka jelas jadi yang paling buruk di grup C. Akan tetapi, Tiongkok hanya tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia yang ada 2 tingkat di atasnya.
Maka dari itu, media lokal Sohu mengatakan bahwa laga melawan Timnas Indonesia 3 pekan lagi menjadi duel hidup mati bagi negaranya. Ini karena hasil imbang atas Timnas Indonesia saja bisa membuat Cina dipastikan pulang lebih awal dari persaingan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, mereka sadar kalau skuad Patrick Kluivert bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Meski menang di pertemuan pertama, namun Garuda tetap unggul dalam sejumlah aspek. Oleh sebab itu, supporter Cina tiba-tiba menggaungkan desakan kepada FIFA agar menambah hukuman bagi Timnas Indonesia jelang laga dimulai. Menurut media setempat yakni Sohu, sanksi yang diberikan FIFA atas kelakuan supporter saat jumpa Bahrain lalu tidaklah setimpal dan terlalu ringan. Hari ini Indonesia kembali mendapat hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya, rilis Sohu. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki masalah serius dalam hal disiplin dan standarisasi pertandingan sepak bola. Lanjutnya, supporter Cina mengungkapkan kalau FIFA semestinya memberikan hukuman WO 3-0 kepada Timnas Indonesia ketika melawan Tiongkok, Juni nanti. Setelah melihat berita ini, supporter meminta FIFA sebaiknya menjatuhkan hukuman berupa kekalahan 0-3 di kandang sendiri bagi Indonesia dan memberikan 3 poin kepada tim nasional Cina, ujar Sohu. Barulah ketika sanksi tersebut diberlakukan atas pelanggaran yang dilakukan Timnas Indonesia, maka kata supporter Cina, kebijakan tersebut dinilai adil. Pernyataan ini mencerminkan harapan besar para penggemar terhadap kemajuan tim nasional sepak bola Cina dan ketidakpuasan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan Indonesia. Paparnya, Timnas Indonesia pun sangat mungkin terkena hukuman ini. Mentalitas pemain dan eksekusi taktis bisa terganggu sehingga tidak kondusif bagi kinerja tim, ungkap Sohu. Dengan begitu, mereka berandai-andai kalau Cina bisa melangkahi Timnas Indonesia di peringkat keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus melaju ke ronde berikutnya. Cina matangkan strategi hadapi Indonesia, siap tempur di laga penentu. Cina tak main-main. Tim berjuluk Naga Asia itu kini tengah mematangkan strategi untuk laga penentu lawan Indonesia. Latihan tertutup, simulasi strategi, hingga analisis video jadi fokus utama. Di bawah pelatih Branko Ivankovic, Cina menyiapkan taktik matang. Mereka tahu melawan Indonesia di kandang lawan bukan perkara mudah, maka latihan dilakukan dalam intensitas tinggi sejak jauh hari. Cina dikenal dengan bola panjang dan serangan cepat dari sisi sayap. Mereka juga sangat berbahaya dalam situasi bola mati. Latihan taktik pun difokuskan untuk menembus pertahanan Indonesia yang kerap lengah di babak kedua. Kalah berarti tersingkir. Menang berarti memperbesar peluang ke Piala Dunia. Itu yang jadi motivasi utama Cina. Mereka bahkan membawa psikolog olahraga dan ahli nutrisi ke dalam pemusatan latihan khusus. Meski kuat, Cina punya kelemahan, mental tandang, permainan yang mudah terbaca dan lemahnya koordinasi antara lini. Jika Indonesia bisa bermain cepat dan menekan sejak awal, peluang besar bisa tercipta. Banyak yang memprediksi skor akan ketat, tapi keunggulan kandang dan semangat Garuda bisa jadi pembeda. Laga ini bakal jadi adu taktik antara Ivankovic dan Patrick Kluivert. Cina sudah siap, tapi Indonesia tak akan menyerah. Laga ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi juga soal kebanggaan bangsa. Garuda atau Naga, siapa yang akan terbang lebih tinggi? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Tiket ludes. 80% terjual. Kurang dari 6 jam jelang Indonesia versus Cina. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina menarik animo besar dari penggemar. Tiket pertandingan kedua kesebelasan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes terjual. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan jadi harga mati bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Garuda saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C kualifikasi dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Timnas Indonesia sudah merilis pembelian tiket untuk laga kontra Cina sejak Kamis 15 Mei pagi WIB. Tiket bisa dibeli melalui Livin Mandiri dan wajib pakai Garuda ID.
Harga tiket yang ditawarkan mulai dari kategori termurah 300.000 hingga yang termahal 1,75 juta. Tak butuh waktu lama, penjualan tiket melalui Livin Mandiri langsung ludes pada malam harinya. PSSI tidak menjual tiket sebanyak laga-laga sebelumnya akibat sanksi FIFA. Indonesia mendapat pengurangan jumlah kehadiran penonton sebesar 15% karena kasus diskriminatif supporter menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Dengan asumsi tiket maksimal yang biasa dicetak PSSI 60.000 lembar, maka jumlah tiket yang tidak bisa dijual adalah sebanyak 9.000 lembar tiket. Itu berarti PSSI kemungkinan hanya akan melepas 51.000 lembar tiket. Media asing terkesima. Beberapa menyebut Indonesia sebagai negara dengan fanatisme bola terbesar di Asia Tenggara. Mereka kagum dengan kecepatan penjualan tiket dan loyalitas supporter tanah air. Tiket mungkin sudah habis, tapi semangat kita belum. Mari kita buktikan bahwa Indonesia punya dukungan terbesar di Asia. Dukung timnas dengan hati dan suara. Satu tekad, Garuda ke Piala Dunia. Kita dukung terus timnas Indonesia ini. Siapapun pelatihnya dan apapun hasilnya, Indonesia tetaplah Indonesia, tim nasional kebanggaan kita. Jangan lupa like, komen, subscribe Timnas Calling dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola Indonesia lainnya. Salam olahraga, sampai jumpa di video berikutnya.